wabarakatuh. Hai Sobat Pendidikan yang berbahagia, selamat berjumpa dengan saya Sri Rahayu Ningsih dalam RTL, Ruang Tanpa Lobi, ruangnya BPPMB Provinsi Jawa Tengah, tempat kita berbincang-bincang berbagai hal seputar pendidikan. Kali ini RTL berada di Kabupaten Kudus bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Yusron SPD. Beliau Kepala Sekolah SMP 3 1 Atap, Depok, Kabupaten Kudus. Beliau akan berbagi bagaimana cara membuat aksi nyata secara mudah. Baik Sobat Pendidikan, mari ikuti obrolan kami. Apa kabar Bu Yusro? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu Yusro ya? Iya. Begini Bu Yusro, kita kan sekarang tentang marak-maraknya kurikulum merdeka ya, sedang kencang-kencangnya kita tentang kurikulum merdeka. Berbagai upaya, berbagai kebijakan sudah diluncurkan. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, ini menurut Bu Yusro, apa sih yang dimaksudkan dengan platform Merdeka Mengajar agar kita semua lebih paham ya tentang platform Merdeka Mengajar? Oke. Platform Merdeka Mengajar itu salah satu platform digital yang diluncurkan oleh Mas Nadiem sebagai wadah bagi kita, guru dan kepala sekolah untuk belajar, mengajar dan berkarya. Kenapa seperti itu? Belajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada fitur pelatihan mandiri, di mana pelatihan mandiri itu ada banyak topik dan modul, bahkan materi-materi yang di dalamnya sangat bermanfaat terkait dengan kurikulum merdeka. Juga ada komunitas, kita bisa melakukan webinar, kita bisa mengikuti kegiatan di komunitas itu. Mengajar, di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada fitur assessment murid. Itu bisa kita berikan kepada murid, baik secara online ataupun offline. Jadi tidak hanya kita sharing saja, bisa kita download dan cetakannya kita berikan kepada murid untuk mendeteksi bagaimana karakteristik peserta didik kita. Juga ada perangkat ajar, di mana perangkat ajar itu isinya adalah modul ajar, modul proyek, buku teks. Bapak Ibu guru bisa melihat itu hanya referensi. Selanjutnya harus kita bikin sesuai dengan konteks sekolah kita di mana dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan kita masing-masing. Nggak boleh disamakan. Sekarang saya mengajar atau saya berada di Rahtau, itu wilayah gunung. Nggak boleh kita membuat modul ajar itu sama dengan yang wilayah kota. Konteksnya udah beda. Anak Rahtau berada di wilayah gunung, dekat dengan sungai, dekat dengan ciri khas masing-masing di wilayah itu namanya konteks. Terus berkarya, kenapa berkarya? Dalam platform Merdeka Mengajar itu ada fitur bukti karya dan video inspirasi. Video inspirasi itu kita bisa mencari referensi bagaimana kita akan melakukan aksi nyata yang bisa kita upload dalam bukti karya tersebut. Oke, baik. Berarti untuk pembelajaran yang ada di setiap satuan pendidikan itu nanti mungkin akan berbeda ya Bun ya? Betul. Karena tergantung dari kondisi di wilayah masing-masing di satuan pendidikan seperti apa karakternya ya. Dan saya dengar Bu Yusro juga sudah masuk di dalam PMM itu sudah mengerjakan beberapa aksi nyata, maksudnya. Terus ini yang ingin saya tahu Bun, bagaimana sih pengalaman dan strategi Ibu Yusro ini terkait dengan mengerjakan platform Merdeka Mengajar ini? Oke. Pelatihan mandiri, namanya pelatihan mandiri, berarti self learning. Artinya tergantung dari kita kapan kita mau belajar. Kalau dikatakan pengalaman, memang saya sudah ngulik di PMM itu sejak Februari, tidak saat ini. Jadi butuh waktu yang lama untuk belajar mandirinya. Di dalam platform Merdeka Mengajar itu, satu topik itu sudah dijelaskan. Bisa Anda selesaikan dalam waktu 15 sampai 27 hari. 20 sampai 24 hari. Jangan buru-buru, tenang. Jadi pelan-pelan. Kalau mengatakan pengalaman dan strategi saya, yang pertama, niat yang ikhlas.
Jadi niat kita harus kita tata, jangan karena disuruh oleh kepala sekolah, oleh dinas, biar centang hijau, oleh pemerintah, jangan. Tapi memang kita niat untuk belajar. Yang kedua, semangat. Kalau kita sudah niat, kita semangat akan mencari ilmu. Yang ketiga, lakukan dengan benar. Di dalam topik yang ada di pelatihan mandiri, itu ada beberapa modul. Di dalamnya ada materi-materi. Selain itu ada video yang harus kita lihat. Jangan asal digeret untuk mencari centang hijau. Dan video itu tidak lebih dari 10 menit. Rata-rata 5-7 menit. Nah, setelah itu pahami dan refleksi. Saya sudah berlatih sampai seberapa. Kalau kita sudah memahami pelatihan mandiri itu dengan baik, maka kita akan bisa melakukan aksi nyata. Ini yang paling diresahkan oleh banyak orang. Jadi begitu ya, Guru Yusra ya. Jadi sebaiknya memang kita merubah mindset kita, pola pikir kita ya, tentang pentingnya platform Merdeka Mengajar bagi kita sebagai pendidik gitu ya. Nanti kita bisa mendapatkan informasi yang banyak di dalam platform Merdeka Mengajar. Tadi disinggung tentang aksi nyata. Memang banyak masalah yang muncul itu malah justru di ini ya, belum sampai ke aksi nyata para guru dan pendidik itu ya. Entah apa yang terjadi ya. Saya ingin tahu juga tentang keberhasilan, kesuksesan Bu Yusra sampai bisa menghasilkan, sampai bisa mengerjakan sekian banyaknya aksi nyata ya. Mungkin dalam waktu yang nggak terlalu lama Bu Yusra ya. Mungkin lama juga. Oke, Bu Yusra bisa menceritakannya. Oke, siap. Dalam pelatihan mandiri untuk SMP itu ada 11 topik dan saya sudah melakukan aksi nyata 9 aksi nyata. Pagi tadi saya mendapatkan sertifikat untuk topik semangat guru 2, kemampuan non teknis kurikulum Merdeka. Nah, banyak yang dialami oleh teman-teman itu aksi nyata saya dibalikin. Ya sama, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi saya pernah dalam waktu saat saya membuat 5 aksi nyata, 2 mendapatkan sertifikat, 3 dikembalikan dengan saran perbaikan. Dan rata-rata saran perbaikan yang dialami oleh saya sendiri juga teman-teman yang lain itu selalu ada tulisan dokumentasinya kurang tepat dan umpan baliknya tidak ada. Nah, dari 3 yang dikembalikan saya ulang, tetapi yang 2 kita ajukan banding. Jadi kita bisa melakukan ajukan banding kalau kita merasa aksi nyata kita sudah sesuai kok. Nah, jadi prinsipnya aksi nyata kalau Bapak Ibu melihat di dalam pelatihan mandiri itu ada kriteria validasi. Jadi aksi nyata kita tidak selalu diterima. Kriterianya apa? Yang pertama, tidak mengandung plagiarisme. Yang kedua, sesuai panduan aksi nyata. Jadi kita harus melihat aksi nyata itu dalam setiap topik banyak. Yang mau kita pilih yang mana. Dan ikuti panduannya, jangan asal ikut-ikutan aksi nyata orang lain. Aksi nyata itu milik kita sendiri. Jadi sesuatu yang memang kita lakukan setelah kita melewati proses pelatihan. Tuh. Jadi mungkin tip lagi buat teman-teman, jangan mengatakan saya tidak punya waktu. Waktu itu kita yang membuat. Jadi luangkan waktu untuk membuat, baik itu mulai dari pelatihan mandirinya sampai pada bikin aksi nyatanya. Oh, baik. Jadi untuk aksi nyata itu sebenarnya mudah dikerjakan ya Bunda ya, karena memang itu suatu yang sudah sebenarnya hari-harian kita juga sebenarnya sudah ada aksi nyata Tepat yang kita kerjakan, cuma kita belum tahu seperti apa tuh aksi nyata. Mungkin Bu Yusra bisa lebih menjelaskan lebih dalam aksi nyatanya itu yang seperti apa yang dapat dikerjakan oleh teman-teman kita. Saya membuat aksi nyata yang pertama kali itu bahkan sebelum PNM diluncurkan. Kenapa saya sangat tertarik waktu itu? Saya jadi guru, saya melihat pada saat piket kan itu sudah dilakukan setiap hari toh. Iya, jadi melihat anak-anak datang
kita melihat kedisiplinan anak, tidak pakai dasi, ada yang tidak pakai kaos kaki. Nah, di situ kita melihat pelanggaran. Dalam pelatihan mandiri ada yang namanya materi, topik, disiplin positif, dan di situ ada restitusi dini. Jadi pada saat kita menerapkan itu, anak yang terlambat atau anak yang melanggar, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Kita buka, kita tanya kenapa dia terlambat. Nah, itu kita dokumentasikan, jangan lupa. Aksi nyata harus ada dokumentasikan. Jadi sehari-hari sebenarnya ada ya, Bu ya. Jadi setelah kita lakukan komunikasi, saya tanya kapan bisa jadi baik. Nah, kita ikuti sampai dia sekian hari bisa berubah dari dirinya sendiri. Nah, setelah itu saya buka umpan balik. Ini jangan lupa, sesuatu yang kita lakukan aksi nyatanya, dari pihak yang kita kenai aksi nyata itu harus kita tanya umpan baliknya. Apakah Bu Yusro kata-katanya nggak enak saat menegur kamu melanggar? Nah, apakah kamu dengan sendirinya ingin berubah jadi baik, memakai dasi, memakai kaos kaki, jadi anak yang baik? Itu sebagai umpan balik bisa kita lakukan dalam bentuk apa itu, tulisan dia, atau kita pakai sekarang kan zaman now, Google Form. Jadi Google Form itu kita share ke anak, kasih ya bagaimana respon saat Luis melakukan aksi nyata. Nah, urutan seperti itu yang membuat aksi nyata kita diterima dan mendapatkan sertifikat. Satu lagi, contoh aksi nyata yang benar-benar membuat wah keren ini, 1 minggu nggak ada udah langsung dapat sertifikat. Saya sebagai seorang kepala sekolah, jadi pelatihan mandiri itu di topiknya pada saat Bapak Ibu melihat aksi nyata, pilih Bapak Ibu perannya guru atau kepala sekolah, dan pilihlah aksi nyata yang paling mudah dikerjakan untuk Bapak Ibu semua. Saya kepala sekolah, pada saat penyesuaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, di situ saya lihat aksi nyata apa ini yang paling cocok untuk saya sebagai seorang kepala sekolah ya. Pas saya lihat di situ ada tulisan membuat lingkungan fisik kaya teks. Saya melihat sekolah saya, aduh mana ini ya yang kayaknya sepi. Terus saya ke kelas kok belakang anak-anak kok masih kosong ya, cuma isinya kok struktur organisasi, gambar pahlawan. Bikin mati ini. Nah, ide itu tercetus pada saat kita mengamati lingkungan sekitar kita. Setelah itu kita foto. Nah, tadi jangan lupa dokumentasi. Kita foto awal ada tempat kosong. Setelah itu kita share ke teman-teman, ke anak-anak. Bagaimana ya kalau kelas belakang kita ini kasih mandi bagus nih. Nah, berikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi. Wali kelas dan anak-anak membuat karya. Setelah itu ditempel di dinding belakang. Dengan adanya mading di dinding belakang, ada manfaatnya enggak? Otomatis anak-anak akan membaca majalah ini. Jangan lupa foto lagi. Jadi saat mereka memanfaatkan mading membacanya kita foto. Dan yang terakhir, umpan balik lagi. Apakah mading ini bermanfaat? Kalian ikut berpartisipasi enggak? Kira-kira mading ini harus kamu rubah isinya berapa minggu sekali? Itulah umpan balik. Yang seperti saya katakan tadi, boleh umpan balik dalam kertas. Boleh juga kita pakai Google Form, share ke anak-anak atau guru. Dan itu aksi nyata saya yang tidak sampai seminggu langsung dapat sertifikat. Mungkin itu bisa jadi tip buat guru-guru yang lain. Berarti kita memang harus jeli juga ya untuk membaca situasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Tepat ya. sekali. Dan kerjasama yang baik dengan murid, dengan guru ya, antar teman gitu ya. Ya. Baik Bu Yusro, ini yang terakhir untuk Bu Yusro. Dan bagaimana Bu Yusro dapat memotivasi teman-teman setelah Bu Yusro ini
dapat menyelesaikan beberapa aksi nyata dan sudah berhasil ya, katakanlah bisa sukses dalam mengerjakan platform Merdeka Mengajar. Oke. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah seluruh Indonesia, mari kita wujudkan aksi nyata dalam pelatihan mandiri kita, sehingga nanti Bapak Ibu akan merasakan bagaimana pelatihan mandiri kita menjadi berwarna-warni. Hijau pada saat sertifikat tersedia, biru pada saat selesai kita melakukan pelatihan dan harus melakukan aksi nyata, kuning pada saat aksi nyata dikembalikan dan harus dilakukan ulang atau saran perbaikannya. Semangat untuk melakukan aksi nyata, wujudkan Indonesia menuju kurikulum merdeka. Ya, baik, terima kasih sekali Bu Yusro yang sangat luar biasa sekali, penuh semangat. Semoga dapat memotivasi teman-teman pendidik lainnya ya. Amin. Demikian Sobat Pendidikan, perbincangan kita bersama Ibu Yusro. Dan semoga apa yang disampaikan Bu Yusro dalam waktu yang singkat ini dapat memotivasi Sobat Pendidikan dimanapun berada. Dan untuk yang terakhir, ini ada kesan-pesan dari Bapak Ulil. Beliau adalah Co-Captain di Kabupaten Kudus. Dan semoga dapat memotivasi juga para Sobat Pendidikan dimanapun berada. Monggo Bapak Ulil. Selain kurikulum, untuk membantu mewujudkan transformasi pendidikan, guru membutuhkan medium yang mudah diakses, supaya guru dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada, dan menjalankan perannya dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar, mari manfaatkan platform Merdeka Mengajar dan tunjukkan aksi nyatamu.